Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Paula Ina Febrianti, kelas reguler manajemen A Ganjil, NIM 21106620084, absen 49. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan atau planning. Yuk, mari kita simak. Perencanaan atau planning. Sudah tahu belum apa itu perencanaan? Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, arti penting perencanaan. Ada beberapa arti penting perencanaan. Pertama, memberikan arahan. Yang kedua, mengurangi resiko ketidakpastian. Yang ketiga, mengurangi kegiatan tumpang tindih dan pemborosan. Yang keempat, mempromosikan ide kreatif. Yang kelima, memfasilitasi pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, menetapkan standar untuk pengendalian. Perencanaan juga merupakan suatu fungsi dasar kegiatan manajerial yang meliputi mendefinisikan tujuan dari suatu organisasi, menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, membangun suatu tatanan yang komprehensif dari rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kerja organisasi. Berikut ini mengenai prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, efisiensi perencanaan. Yang kedua, batas perencanaan. Yang ketiga, perencanaan strategi. Yang keempat, pemerataan perencanaan. Yang kelima, fleksibilitas. Yang keenam, perubahan sasaran. Yang ketujuh, waktu. Yang kedelapan, kebijakan pola kerja. Yang kesembilan, ketetapan arah. Dan yang terakhir, keterkaitan. Macam-macam perencanaan. 1. Jangka waktu. Jangka waktu meliputi jangka waktu panjang, jangka waktu menengah, dan jangka waktu pendek. 2. Ruang lingkup. Ruang lingkup meliputi perencanaan agregatif, perencanaan parsial, dan perencanaan terpadu. 3. Fleksibilitas. Fleksibilitas meliputi perspektif dan indikatif. 4. Arus informasi. Arus informasi meliputi top down dan bottom up. Selanjutnya yaitu tipe-tipe perencanaan. 1. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan seperangkat konsep, prosedur, dan alat yang digunakan yang didesain untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam upaya menghasilkan keputusan dan kegiatan fundamental yang memberi bentuk, arah, dan petunjuk visi organisasi, apa yang dikerjakannya dan mengapa hal itu dikerjakan. Adapun manfaat perencanaan strategis. Yang pertama, membantu pimpinan organisasi untuk berpikir secara strategis dalam mengembangkan strategi yang efektif. Yang kedua, memperjelas arah masa depan organisasi. Yang ketiga, membantu dalam menetapkan prioritas organisasi. Yang keempat, membantu pimpinan dalam membuat keputusan saat ini yang mempunyai konsekuensi masa depan. Yang kelima, membantu organisasi dalam mengembangkan basis pertahanan yang koheren untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, perencanaan strategis merupakan diskresi kebijakan maksimum dalam bidang yang berada di bawah kendali organisasi. Ada beberapa model-model perencanaan strategis. Model kebijakan Harvard. Sistem perencanaan strategis. Manajemen stakeholder atau pemangku kepentingan. Metode portofolio. Analisis kompetisi. Manajemen isu-isu strategis. Strategi negosiasi
logika inkremental, dan yang terakhir kerangka inovasi. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perencanaan strategis. Yang pertama, memperkenalkan dan menyepakati proses perencanaan. Mengklarifikasi mandat-mandat organisasi. Mengklarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Menilai lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Menilai lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Mengidentifikasi isu-isu strategis. Menetapkan visi masa depan organisasi. 2. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait jalannya suatu perusahaan. Perencanaan tipe ini dapat diganti bila hasilnya kurang efektif. Contoh perencanaan bisnis operasional seperti pembuatan standar operasional prosedur (SOP). 3. Perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan sarana yang dibutuhkan untuk mengaktifkan strategi dan membuat perencanaan strategis itu dapat dijalankan. 4. Perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi alternatif program aksi yang dapat diimplementasikan manakala rencana awal atau asli secara nyata tidak memadai karena perubahan keadaan. Dan selanjutnya, strategi penyusunan perencanaan. Beberapa penyusunan perencanaan diperlukan strategi-strategi perencanaan sebagai berikut. 1. Tebar benih di tempat yang subur atau sowing seed on the fertile ground. 2. Alihkan perhatian atau confuse the issue. 3. Taktik keras hanya bila diperlukan. 4. Lemparkan tanggung jawab. 5. Waktu adalah obat mujarab. 6. Divide it impera atau adu domba antar kedua elemen interval. Dan yang terakhir, ke-7, pemikiran banyak orang lebih baik dibanding hasil pemikiran satu orang, atau two heads are better than one. Langkah-langkah perencanaan. Cons and Weights Rate menyatakan bahwa perencanaan merupakan melibatkan pemilihan misi, tujuan organisasi, dan tindakan-tindakan untuk mencapainya. Untuk menyusun sebuah rencana yang baik, Stoner mengemukakan 4 langkah pokok, yaitu A. Tetapkan suatu sasaran atau perangkat sasaran. B. Definisikan situasi saat ini. C. Identifikasi faktor pendukung dan menghambat sasaran. D. Kembangkan suatu rencana atau tindakan untuk mencapai sasaran dalam organisasi. Rencana mempunyai 2 fungsi. 2 fungsi itu yaitu: yang pertama, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, menjadi atau sebagai kerangka bagi rencana dan bagi tindakan-tindakan operasional untuk menghasilkan sesuatu yang nyata pada tingkat berikutnya yang lebih rendah. Adapun tahap-tahap dalam perencanaan. Menurut Weyrich dan Koch 1993-129-133 mengemukakan langkah 7 tahap perencanaan, yaitu: yang pertama, menyadari adanya kesempatan atau masalah. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, mengembangkan asumsi perencanaan. Yang keempat, menetapkan berbagai rencana tindakan. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, memiliki dan melaksanakan atau tindakan. Yang ketujuh, merumuskan derivasi atau turunan rencana. Dan yang terakhir, mengonversi rencana ke dalam anggaran. Perencanaan efektif dan berbagai hambatan dalam perencanaan. Hal yang dapat memperkuat perencanaan yaitu komunikasi efektif, informasi berkualitas, dan keterlibatan hal lainnya. Berikut hambatan dan perencanaannya. A. Ketidakmampuan untuk merencanakan. B. Ketiadaan komitmen terhadap proses perencanaan. C. Kurangnya informasi. D.
D. Kurang fokus pada perencanaan jangka panjang. E. Terlalu percaya pada departemen perencanaan. F. Terlalu menekankan pada variabel-variabel kontrol. Sekian penjelasan materi mengenai perencanaan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.